Dan aneh rasanya ada seorang wanita yang diculik dan difoto dengan ekspresi yang biasa saja. Akhirnya semua pihak pun menduga bahwa besar dugaan Samantha dalam foto itu sudah tidak bernyawa alias sudah meninggal. Dan kita akan memulai cerita ini flashback lebih awal. Halo semuanya, selamat datang kembali di Red Room. Internet tentunya menjadi sebuah fenomena yang mengubah dunia saat ini. Internet memudahkan manusia dalam melakukan hal apapun, dalam mencari informasi dan juga berkomunikasi. Banyak sekali informasi yang bisa kalian dapatkan dari internet. Dan dari informasi-informasi tersebut akan ada informasi yang negatif dan juga positif. Seperti yang akan kita bahas di video ini, kita akan membahas salah satu sisi gelap dari internet. Tapi di sini saya bukan ingin membahas tentang dark web ataupun deep web yang sangat susah untuk ditelusuri. Berbicara tentang sisi gelap internet tidak hanya tentang deep web. Kalian bisa banyak menemukan dari berbagai sosial media dan juga platform dan juga website seperti halnya Reddit, Kaskus, blog, Facebook, Instagram, dan juga YouTube. So, langsung aja kita ke kasus pertama. Jadi, pada tahun 2012 ada seorang pria yang bunuh diri di sel penjara di Alaska. Pria itu diketahui bernama Israel Keyes. Dia ini adalah seorang pembunuh berantai, pembakar rumah, seorang perampok. Pokoknya dia ini adalah tipe orang dengan sifat iblis dengan semua kejahatannya. Dan akan tetapi dengan segala kejahatan yang telah dia lakukan, dia bunuh diri dengan alasan karena dia ditangkap atas upaya penculikan terhadap seorang wanita yang bernama Samantha Koenig yang berasal dari Anchorage, Alaska. Israel Keyes sempat menampilkan foto Samantha yang masih hidup dan dia menggunakan foto itu untuk meminta tebusan kepada keluarganya sebesar $30.000. Tetapi dari foto tersebut ada kejanggalan dan aneh rasanya ada seorang wanita yang diculik dan difoto dengan ekspresi yang biasa saja. Akhirnya semua pihak pun menduga bahwa besar dugaan Samantha dalam foto itu sudah tidak bernyawa alias sudah meninggal. Dan kita akan memulai cerita ini flashback lebih awal. So kita akan flashback sebelum semua ini terjadi. Jadi sebelumnya Samantha ini adalah seorang wanita yang bekerja di kedai kopi lokal di dekat daerahnya, yaitu di Anchorage, Alaska. Lalu pada tanggal 1 Februari 2012 Samantha bekerja seperti biasanya. Dia bekerja dan membereskan stand kopi, dan pada stand kopi tersebut terdapat CCTV yang selalu mengawasi dan semuanya nampak normal-normal saja. Namun tidak lama ketika dia sedang bekerja, kita bisa lihat dari rekaman CCTV ada seseorang yang mendekati jendela. Dan entah kenapa bisa kita lihat pula Samantha ini terlihat panik dan juga gelisah. Belum jelas apa yang terjadi sebenarnya pada Samantha. Samantha pun terlihat mematikan lampu di stand kopinya dan terlihat mondar-mandir ataupun bolak-balik sambil tetap gelisah. Dan ternyata dia mulai membuka laci yang ada di kasirnya dan segera mengambil uang untuk diberikan kepada seseorang tersebut. Dan jelas dari sini kita bisa simpulkan bahwa Samantha ini sedang dalam perampokan atau dirampok oleh seseorang. Dan
Setelah Samantha memberikan apa yang perampok itu inginkan, Samantha diminta berlutut dan diam. Dan perampok itu pun masuk melalui jendela dan ternyata menyeret Samantha keluar dari stand kopinya. Dan setelah kejadian itu, Samantha pun tidak pernah terlihat lagi. Ternyata Israel case ini tidak berhenti sampai di situ. Israel menuntun Samantha untuk membawa dia ke rumahnya, dan setelah sampai di rumah, Samantha mengalami hal yang lebih buruk dari perampokan yang tadi. Dia mengalami pelecehan seksual dan rumahnya habis dirampok oleh Israel case ini. Dan tentu saja Samantha dibunuh dan mayatnya dia simpan di dalam gudang. Tapi anehnya, keesokan harinya Israel ini pergi berlayar ke New Orleans bersama keluarganya. Selama 2 minggu dan mayat Samantha masih terkapar di gudang dan tidak ada yang menemukannya. Lalu singkat cerita, Israel dan keluarganya pun sudah kembali dari pelayarannya dan mayat Samantha ini masih tetap ada di gudang. Israel lalu pergi ke gudang dan merias mayat Samantha. Jadi mayat Samantha itu di make up sama dia dan matanya itu sengaja dibuka untuk difoto. Dan dalam foto tersebut pun Israel memperlihatkan sebuah koran dari edisi terbaru, dan dia melakukan ini semua agar seolah-olah Samantha ini terlihat masih hidup dan dia masih bisa meminta tebusan sebesar $30.000. Pada kenyataannya Israel ini justru sudah membunuh Samantha. Dan juga habis itu Israel membuang jasad Samantha di danau Matanuska yang berjarak beberapa mil dari Anchorage. Dan setelah itu dia pergi ke seluruh bagian US dan menggunakan kartu bank milik Samantha untuk melakukan penarikan tunai. Dan karena hal ini juga akhirnya polisi bisa dengan mudah untuk mengikuti jejaknya dan juga melacak lokasi dari Israel ini. Dan tidak lama polisi pun berhasil melacak keberadaan dari Israel di salah satu kafe yang bernama Cotton Patch di Laskin, Texas. Dan akhirnya pada tanggal 12 Maret, seorang Texas Ranger yang bernama Stephen Rayburn melakukan penangkapan pada Israel, dan Israel pun dikirim ke Alaska, yaitu tempat asalnya. Pada saat sudah ditangkap dan Israel pun diinterogasi. Pada interogasinya tersebut, Israel mengakui bahwa bukan kali ini saja dia melakukan aksinya. Dia juga sudah pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Namun pada bulan Desember itu dia ditemukan tewas di selnya dengan sayatan di pergelangan tangannya dan juga ada luka memar di lehernya, yang diindikasi bahwa Israel ini mencoba membunuh dirinya sendiri dengan cara mencekek dan juga mensayat titik nadinya. Dan menariknya, mayatnya ini ditemukan bersama dengan catatan dan juga gambar-gambar yang ia buat dengan darah dia sendiri, yang dia simpan di bawah tempat tidurnya. Dan karena hal ini pun polisi ini sebenarnya sangat frustasi karena sebenarnya masih banyak pertanyaan yang belum terjawab oleh Israel dan masih menjadi misteri untuk polisi. Dan tentu semua kejadian ini sangat membuat kita patah hati, di mana kita akan sangat menuntut keadilan bagi Samantha. Samantha hanyalah rakyat biasa yang melakukan pekerjaannya. Dia hanya berpikir malam itu akan menjadi malam normal yang membosankan ketika dia harus menjaga stand kopinya. Namun siapa yang tahu hal mengerikan bisa terjadi kapanpun tanpa kita mau dan tanpa kita sadari. Samantha yang tidak tahu apapun menjadi korban keberingasan Israel case dan terjebak di dalam siksaannya. Tidak ada yang bisa kita perbuat, bahkan polisi sekalipun. Entah siapa yang bisa disalahkan dengan kejadian ini, karena akan ada terus kejadian serupa tanpa diketahui oleh siapapun.
bahkan polisi sekalipun. Insiden of Highway 125. Jadi pada tanggal 28 Agustus 2009, seorang petugas patroli jalan raya di California yang bernama Mark Saylor sedang berkendara bersama istrinya, Cleovie, menggunakan mobil Lexus, dan dia juga membawa ikut serta putrinya yang bernama Mahala dan saudara iparnya yang bernama Chris. Mereka menuju utara di California State Road 125. Pada saat itu semuanya berjalan tampak normal. Mereka menikmati perjalanan road trip pendek mereka dan mereka enjoy aja. Sampai akhirnya pada sekitar pukul 7 malam ataupun pukul 19 ada panggilan darurat yang masuk ke 911. Dan ternyata itu adalah Chris. Dia memohon bantuan perihal pedal mobilnya yang tidak berfungsi. Dan kalian bisa dengarkan bagaimana panggilan darurat yang dilakukan oleh Chris kepada 911 berikut ini. Oh. 911 emergency, what are you reporting? Yeah, we're the Lexus. I'm sorry, your cell phone's cutting out. We're going north 125. Mm-hmm. And our accelerator's stuck. I'm sorry? Our accelerator's stuck. We're on 125 and we're late. Okay, northbound 125, where are you passing? We are passing, where are we passing? We're going 120, Mission Gorge. We're in trouble. There's no brakes. Okay. Gorge, end freeway, half mile. Okay, and you don't have the ability to, turn the vehicle off or anything? We're approaching an intersection. Okay. We're approaching an intersection. Hold on. Pray. Okay. Oh, shoot. Oh. Okay. Hello? Bisa kita dengar ada semua kepanikan dan juga kengerian yang dialami oleh keluarga Saylor. Dari percakapan dan juga obrolan di telepon tersebut, Chris ini sepertinya panik karena ada sesuatu yang tidak berfungsi di mobilnya. Dia mengatakan bahwa pedal akseleratornya itu tidak berfungsi, dan tidak lama kemudian telepon pun terputus dengan teriakan dari penumpang yang ada di mobil itu. Toyota has a problem. Federal highway safety officials said today the cause of those so-called runaway Toyotas, cars taking off on their own up to 100 miles an hour, was still under active investigation and not resolved as Toyota had suggested. Until today, Toyota had solely blamed the wrong size floor mats hitting the gas pedal or driver error. With an estimated 16 deaths connected to the problem through lawsuits and police reports, a number of Toyota owners have been coming forward to claim there's much more to it than floor mats. It's a kind of Toyota owners' rebellion, spurred on by what happened on this San Diego highway in August. 911 emergency, what are you reporting? California Highway Patrol Officer Mark Saylor was in a 2009 Lexus with his wife, daughter, and brother-in-law when the car took off on him. Dan akibat kecelakaan tersebut, semua orang di dalam mobil pun meninggal, kehilangan nyawanya. Dan ternyata setelah diselidiki, mobil itu bukanlah milik mereka. Mobil itu dipinjamkan oleh dealer Lexus terdekat dan dilaporkan bahwa mobil itu berkecepatan 120 mil per jam sebelum mereka menabrak mobil Ford dan terlempar melalui tanggul di persimpangan Mission Josh Road di ujung Highway 125. Bahkan ada beberapa saksi yang mengatakan bahwa mobil itu terlempar hampir 100 kaki di udara lalu jatuh dan meledak. Dan diketahui juga pengemudi mobil Ford mengalami luka-luka ringan dan dibawakan ke rumah sakit. Pada kecelakaan tersebut diyakini bahwa pedal akselerator pada mobil Lexus ini macet karena kesalahan teknis dari karpet mobil Lexus yang berbahan karet.
Toyota quickly said it had found the problem. The wrong-sized all-weather rubber floor mat in the car was pushed forward and caught the gas pedal like this, holding it down. Dan ini juga bukanlah satu-satunya kasus yang dialami oleh mobil Lexus. Ada serentetan kejadian mobil Lexus yang lain terkait hal tersebut. Akibat itu pun akhirnya Lexus memutuskan untuk menarik semua mobil-mobil yang sudah beredar di jalan, di konsumen, dari mobil yang sudah keluar dari tahun 2009 hingga 2011 yang diduga mengalami hal yang sama pada pedal akseleratornya, dan juga beberapa kasus terkait remnya itu juga banyak dilaporkan tidak berfungsi. Dan berikutlah mobil-mobil yang ditarik kembali oleh Lexus, dan ada sebanyak 5,2 juta mobil yang terkena dampaknya. Dan bisa dikatakan bahwa orang-orang yang membeli Lexus dari tahun 2009 sampai 2011, mereka telah membeli mobil yang cacat dan sangat tidak layak untuk dikendarai di jalan raya, dan tentunya sangat membahayakan. Pada akhirnya pihak keluarga Sailor ini menuntut pada pihak Toyota atas kejadian ini, dan hasil sidang pun menyatakan bahwa pihak Toyota wajib membayar ganti rugi senilai 10 juta dolar. Bagaimanapun, sebanyak apapun uang itu tentu saja tidak akan bisa mengembalikan nyawa keluarga yang malang tersebut, yang merenggang nyawa akibat kecacat desain yang tidak dapat mereka kendalikan. Tapi apa daya, itu semua sudah terjadi, dan dari panggilan 911 yang Chris lakukan sudah tersebar di internet akan mengingatkan kita dengan salah satu kejadian yang sangat mengerikan dari kecacatan sebuah industri mobil. Tenggelam bersama pasangan. Pada tahun 2013 ada sebuah video yang diupload di YouTube yang berjudul "Pasangan yang Tenggelam Rekam oleh Kamera". Di video yang berdurasi 7 menit, terdapat sepasang suami istri, yaitu Muhammad Dayan yang berumur 22 tahun dan istrinya yang namanya belum diketahui sampai saat ini. Mereka adalah pasangan yang baru menikah selama 1 tahun, dan mereka ini sebenarnya sedang merayakan hari pernikahannya dengan berbulan madu di Benbos, Sana Selatan di negara Yaman. Bisa kita lihat di video kalau suaminya menaruh ponsel di bebatuan pantai untuk merekam kebahagiaan mereka. Dan pada awalnya semua terlihat baik-baik saja. Mereka menikmati momen itu dan terlihat bahagia. Sampai pada akhirnya sang suami ini sepertinya tergelincir ataupun terbawa ombak, dan sepertinya juga suaminya ini tidak bisa berenang. Dan ketika suaminya dalam kepanikan, dia mencoba untuk meraih istrinya, yang mana itu pun membuat istrinya ikut terseret ke dalam air. Kejadian itu pun terus berlanjut. Mereka berteriak, mereka berusaha untuk mencapai ketepian,
selama 1 menit mereka berusaha menggapai tepi pantai, tapi itu semua terlihat sia-sia. Sampai pada akhirnya mereka berdua pun tenggelam ke dalam air dan tidak terlihat lagi sampai pada akhir video. Entah video ini bersumber dari mana aslinya, apakah ini asli atau palsu, tetapi ini memberi pelajaran kepada kita bahwa pada saat kita memang mengalami kejadian seperti ini di dalam air, di dalam sungai, di kolam laut, janganlah kita untuk terlalu panik, karena itu akan membuat kita semakin terseret oleh arus air. Dan disayangkan juga yang istrinya berniat untuk menolong suaminya, tapi malah terseret oleh suaminya sendiri ke dalam air. Dan tentu saja yang sebelumnya ini adalah hal yang menyenangkan untuk merayakan pernikahan, tapi malah berakhir menjadi tragedi yang tidak bisa dilupakan di internet. Dan itulah kisah-kisah yang sangat mengerikan dari internet. Internet memang menyimpan begitu banyak misteri, begitu banyak kegelapan yang masih belum semuanya untuk bisa kita explore. Dan jika kalian suka dengan video sisi gelap dari internet ini, kalian bisa subscribe, bisa like, dan juga komen. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian yang mungkin suka dengan cerita-cerita seperti ini. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune terus di Red Room.